minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Fatah yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam, marilah kita panjatkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya di sini. Saya Suhaibatul Aslamiyah, mahasiswa Stit BB yang berada di Desa Simpang Dolo, 4 Negeri. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Untaian Nasihat untuk Mahasiswa Masa Muda, yang judulnya Masa Muda untuk Apa? Bismillah. Telah menjadi sunatullah datang generasi baru yang meneruskan perjuangan generasi terdahulu. Para pemuda sejak dulu selalu mendendam asa dan cita-cita untuk memperbaiki kondisi bangsa. Di dalam Al-Quran, misalnya, kita mengenalkan para pemuda bertauhid yang disebut Ahbul Kahfi. Di dalam sejarah Islam, kita mengenal pemuda-pemuda pembela agama dari kalangan para sahabat yang mulia seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Zaid, dan Ibnu Abbas yang tersohor keahliannya dalam hal tafsir Al-Quran. Di dalam hadis pun kita membaca salah satu golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, beribadah kepada Rabb-nya, pemuda yang tidak selalu oleh gemerlapnya dunia, pemuda yang memancangkan cita-cita setinggi bintang di atas langit dan berjuang keras menggapai surga. Namun, realita tidak seindah yang dikira. Banyak pemuda yang justru hanyut dalam arus kerusakan dan penyimpangan. Bukan hanya masalah narkotika, tawuran, atau pergaulan bebas. Lebih daripada itu, kerusakan yang menimpa para pemuda juga telah menyerang aspek-aspek fundamental dalam agama. Munculnya para pengasung pemikiran liberal, merebaknya gerakan-gerakan yang memicu otak anak muda dengan limbah kesesatan. Oleh sebab itulah, perlu kesadaran dari semua pihak untuk ikut menjaga tunas-tunas bangsa ini agar tumbuh di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan demi itu, mahasiswa bukan lagi anak SMA. Dunia mahasiswa tidak sama dengan dunia SMA. Kebebasan dalam atmosfer mahasiswa lebih besar dan lebih kuat daripada kebebasan yang ada di masa SMA. Bebas bukan saja dalam hal seragam atau upacara, tetapi lebih daripada itu, bebas menentukan prioritas dan jadwal kegiatan sehari-hari untuk dirinya. Salah satu
tanda bahwa seorang mahasiswa mulai menapaki jalan hidupnya yang baru adalah ketika dia memiliki dengan orang seperti apa dia berteman dan mengambil nasihat dan arahan. Bisa jadi seorang pemuda yang dikala SMA rajin ikut kegiatan rohis kemudian berubah drastis setelah mencium aroma kebebasan yang ada di atmosfer perkuliahan. Sholat berjamaah di masjid pun mulai dia tinggalkan. Menghadiri pengajian pun seolah menjadi beban dan momok dalam aktivitas keseharian. Al-Quran pun ditinggalkan, tidak dibaca atau direnungkan. Di sisi lain, ada juga anak-anak muda yang kembali menemukan taman-taman surga di majelis ilmu agama. Mereka menjumpai nasihat-nasihat indah dan peringatan untuk jiwanya agar tidak terlena oleh gemerlapnya dunia. Disitulah anak-anak muda itu mencari jalan untuk menghimpun bekalnya menuju surga. Allah berfirman yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Quran surah Al-Asri ayat 1-3. Waktulah yang akan membuktikan jalan seperti apa yang kita pilih dan Anda pilih dalam kehidupan. Apakah jalan menuju kebahagiaan atau menuju jurang kehancuran? Dan satu lagi, ingat pesan orang tua. Setiap orang tua yang melepas keberangkatan buah hatinya untuk menimba ilmu di perguruan tinggi sering memesankan kepada anaknya, jaga diri baik-baik ya nak. Jangan lupa belajar yang baik, kata ibu biasanya kan. Manfaatkan waktumu dengan baik. Kiranya ini adalah nasihat yang sangat berharga untuk kita. Bagaimana menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif? Tentunya itu bukan perkara sepele dan remeh. Bahkan inilah yang diperintahkan Allah kepada kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah berpesan kepada kita untuk menjaga aturan-aturan Allah supaya Allah tetap menjaga dan melindungi kita. Bayangkan sekali godaan dan rintangan yang harus kita hadapi di tengah dunia mahasiswa dan anak-anak muda pada umumnya. Sebagian anak muda bahkan punya semboyan mumpung masih muda dengan maksud untuk memuaskan segala keinginan hawa nafsunya, sampai-sampai ada ungkapan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sungguh sebuah semboyan yang syarat dengan tanda tanya dari pintu surga. Manakah kiranya masuk orang yang mudanya selalu berpoya-poya dan melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Kita kuliah dengan amanah dari orang tua dan juga kesadaran diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita meluruskan niat kita dalam mencari ilmu, yaitu untuk memberi manfaat bagi kaum muslimin dan juga dalam rangka membela agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu dinilai dari niat
dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. HR Bukhari dan Muslim. Terima kasih, mungkin itu sajalah tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridhohi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.